Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, pada video kali ini Ibu ingin menerangkan tentang sistem pencernaan. Jadi kita move ke bab selanjutnya ya. Kalau misalnya pada bab sebelumnya tentang struktur dan fungsi tumbuhan kalian belum ada yang mengerti, silahkan kalian gali lagi informasi atau bisa langsung japri ke Ibu. Oke, jadi pada sistem pencernaan ini kita akan membahas 4 sub pokok utama. Yang pertama itu adalah nutrisi. Nanti kita di sini akan membahas apa saja nutrisi itu. Kemudian ada uji makanan, ada sistem pencernaan, dan yang terakhir gangguan dan penyakit. Nah, untuk video sistem pencernaan ini Ibu bagi jadi 2 part. Yang part pertama kita akan membahas nutrisi dan uji makanan. Nanti yang part kedua itu kita akan membahas tentang sistem pencernaan dan gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Nah, ini adalah fungsi makanan untuk manusia. Jadi pada fungsi makanan ini itu kurang lebih ada 5. Yang pertama dia sebagai sumber energi. Nah, sudah jelas ya, kalau misalnya kita ingin beraktivitas, kita ingin bersepeda misalnya atau bermain sepak bola, nah kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi kita. Nah, makanan itu bisa bermacam-macam, bisa nasi, bisa gandum, dan lain sebagainya. Terus fungsi makanan yang kedua adalah pembangun sel dan pengganti sel yang rusak. Jadi, makanan-makanan nanti ini akan di breakdown atau akan diurai gitu, jadi menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, molekul-molekul itulah nanti yang akan membentuk sel atau dia menggantikan sel-sel yang sudah rusak. Jadi, sebegitu pentingnya makanan, jadi jangan sampai kalian lupa untuk makan, apalagi sarapan ya. Yang ketiga, fungsi makanan yaitu untuk mendukung proses pertumbuhan. Jadi, makanan ini atau makanan yang kita makan itu dia akan mendukung proses pertumbuhan kita. Apabila kita telah melebihi kalori yang dibutuhkan, sisa kalori itu nanti akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, selain itu, makanan itu juga mendukung kita untuk tambah tinggi. Kalau misalnya kita kekurangan makanan, itu nanti proses pertumbuhan tinggi maupun berat badan itu akan terhambat. Jadi sangat penting makanan ini untuk proses pertumbuhan, apalagi di usia-usia yang dia itu pertumbuhannya masih sangat cepat. Nah, itu butuh sekali dukungan makanan yang optimal. Terus yang keempat, fungsinya untuk mempertahankan tubuh dari penyakit. Jadi makanan ini kalau misalnya kita makannya itu tidak teratur, itu lebih mudah terserang penyakit tubuhnya. Nah, kalau misalnya kita atau orang itu makannya teratur, terus gizinya itu seimbang, itu imunnya itu lebih tinggi, jadi penyakit untuk dapat membuat kita sakit itu lebih susah. Nah, pada masa-masa pancaroba atau pandemi ini, itu alangkah baiknya kalau misalnya kita itu makannya teratur, dan lebih utama lagi, makanan yang kita makan itu mengandung gizi yang seimbang. Atau biasanya itu disebut dengan 4 sehat 5 sempurna ya. Terus yang terakhir yaitu untuk mengatur proses fisiologis tubuh. Jadi proses fisiologis ini tuh seperti proses-proses yang terjadi di dalam tubuh seperti metabolisme, kemudian di dalamnya itu ada pencernaan lemak dan sebagainya. Nah, makanan ini itu dia mengatur proses-proses fisiologis tubuh tadi. Karena nanti di dalam makanan itu akan mengandung gizi atau nutrisi yang dia mendukung proses fisiologis tubuh, misalnya metabolisme tadi. Makanan atau nutrisi itu secara garis besar dia dibagi jadi 2, yaitu mikronutrien dan makronutrien. Nah, apa mikronutrien dan makronutrien? Kita akan bahas. Yang pertama, mikronutrien terlebih dahulu. Jadi mikronutrien itu terdiri dari 2 kata, yaitu mikro dan nutrien. Mikro itu kecil atau sedikit, dan nutrien itu adalah nutrisi. Jadi mikronutrien ini nutrisi atau makanan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit untuk tubuh. Jadi kita dalam mengkonsumsi makanan-makanan ini itu cukup sedikit saja karena dia memang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, biasanya makanan-makanan yang masuk ke dalam mikronutrien ini itu dia bukan sumber pembangun sel atau sumber pembangun tubuh karena dia dalam jumlah sedikit, dia itu lebih ke mendukung proses fisiologis dari tubuh kita.
mikronutrien ini dia itu dibagi atau terdiri dari dua. Yang pertama yaitu vitamin. Nah, kalau vitamin ini dia banyak macamnya ya. Biasanya yang kita sering kenal tuh cuma A, D, A, C, A, B, C, D, E, dan K. Nah, di sini udah di gambar ini udah tertera contoh-contohnya. Misalnya untuk vitamin A itu biasanya pada sayur-sayuran yang berwarna merah, oranye kayak gitu. Terus vitamin C ini itu untuk dari buah-buahan biasanya. Terus kalau misalnya vitamin D ini itu dari tahu, terus ada ikan, dari jamur. Kalau vitamin E ini dia ada dari sayuran kayak brokoli, sawi, dari biji-bijian. Dan kalau vitamin K ini dia itu juga dari sayur-sayuran. Kayak gitu. Nah, vitamin-vitamin ini ada yang larut ke dalam air, ada yang larut ke dalam lemak. Nah, untuk vitamin yang larut terhadap lemak itu adalah vitamin A. Ini Ibu kasih tanda L. Kemudian vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Atau biasanya itu disingkat sebagai AD ya, itu yang terlalu dalam lemak. Nah, sisanya vitamin B, baik itu B1, B2 sampai B12 ini dia itu terlarut dalam air. Maksudnya terlarut itu vitamin itu akan larut dalam air atau cairan tubuh yang basisnya itu air. Kalau misalnya yang ADEK tadi itu dia larut di dalam tubuhnya itu dalam jaringan lemak. Nah, terus tadi kita membahas mikronutrien ya. Nah, temannya vitamin dalam mikronutrien itu adalah mineral. Jadi, untuk mineral ini dia juga dibutuhkan dalam jumlah sedikit pada tubuh. Nah, mineral-mineralnya itu, ini contohnya beberapanya itu ada kalsium yang mendukung pertumbuhan tulang. Nah, kalsium ini bisa didapatkan dari telur, dari ikan, terus dia ada zinc untuk pertumbuhan rambut, itu bisa didapat dari kacang-kacangan. Kemudian ada magnesium, terus ada zat besi, dan ada potasium. Nah, biasanya mineral-mineral ini itu dia lebih ke membantu proses fisiologis yang ada di dalam tubuh, misalnya itu pembentukan urin dan atau kerja otot kayak gitu. Nah, temennya mikronutrien adalah makronutrien, kebalikannya makro artinya banyak atau besar. Jadi makronutrien itu adalah nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Kenapa dibutuhkan dalam jumlah besar? Karena dia itu berfungsi untuk membangun sel-sel yang ada di dalam tubuh. Jadi membentuk sel-sel tubuh kita itu adalah makronutrien. Makronutrien ini secara garis besar dia ada 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, dan kita dalam sehari-hari itu harus mengkonsumsi ketiganya ini dalam jumlah yang cukup. Jadi jumlah besar itu bukan berarti berlebihan, tapi cukup. Cukup dalam artian dia itu kalorinya terpenuhi. Nah, untuk karbohidrat itu kita mendapatkannya bisa dari nasi yang kita konsumsi sehari-hari atau dari gandum, sereal. Juga ada beberapa dari buah. Di sini ada strawberry, kemudian di sini ada labu. Nah, untuk protein itu kita mendapatkannya dari hewan ataupun tumbuhan. Jadi ada yang disebut sebagai protein hewani, ada yang disebut sebagai protein nabati. Nah, kalau protein hewani berarti dia berasal dari hewan, itu ada daging, susu, olahan daging dan sebagainya. Kalau misalnya dari nabati itu dari kacang-kacangan ya. Ada kacang kedelai, kacang hijau. Nah, itu mengandung protein yang tinggi. Kemudian lemak. Nah, lemak ini ada yang lemak jenuh maupun lemak tak jenuh. Nah, kalau lemak ini itu kita mendapatkannya dari minyak-minyakan, terus ada juga lemak yang ada di telur, lemak yang ada di keju, terus di buah alpukat. Jumlah kebutuhan energi atau makanan dalam beberapa orang itu berbeda-beda.
faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaannya atau besar tidaknya energi yang kita butuhkan atau makanan yang harus masuk ke dalam tubuh kita itu kurang lebih ada 3 faktor. Yang pertama itu adalah aktivitas. Nah, aktivitas ini semakin dia besar aktivitasnya atau semakin berat, itu dia membutuhkan energi yang lebih tinggi juga. Nah, ini adalah contohnya. Di sini ada aktivitasnya, misalnya ada berjalan, naik tangga, berlari, berenang. Nah, ini adalah kalori yang dibutuhkan. Kalau misalnya kita naik tangga, itu diibaratkan ada 1100 kalori yang dibutuhkan per jam, dibanding kita beristirahat saja itu hanya membutuhkan 100 kalori. Jadi orang yang kerjaannya tiap hari naik tangga, ini dia membutuhkan kalori lebih besar ketimbang orang yang hanya beristirahat atau berjalan-jalan saja. Jadi, misalnya kita ibaratkan Pak Tukang dengan pekerja kantoran ya. Kalau misalnya tukang bangunan itu kan dia mengangkat semen, mengaduk, terus naik tangga juga, dia berjalan. Nah, itu dia membutuhkan kalori yang lebih besar. Sedangkan kalau orang kantoran itu, dia biasanya duduk di depan komputer, nah itu kalorinya lebih sedikit. Jadi, para tukang bangunan ini membutuhkan makanan dengan kalori yang lebih banyak ketimbang dengan orang-orang kantoran. Terus faktor yang ketiga yaitu usia. Jadi usia ini semakin usianya usia produktif, dia membutuhkan energi yang besar juga. Usia produktif ini maksudnya usia-usia di mana dia itu banyak melakukan aktivitas. Jadi di sekitar umur belasan sampai puluhan, nah itu usia-usia produktif. Ketimbang dengan usia yang non produktif, misalnya bayi. Nah, kalau bayi kan dia tidur, merangkak, kayak gitu ya. Dia masih belum melakukan aktivitas berat. Sama juga untuk orang tua. Nah, orang tua kan biasanya duduk-duduk, terus berjalan gitu. Terus faktor yang ketiga adalah jenis kelamin. Jadi jenis kelamin ini maksudnya dianggap bahwa lelaki itu atau pria, dia melakukan aktivitas yang lebih berat dibanding perempuan, seperti mengangkat-angkat meja atau kursi, atau aktivitas otot, berlari, bersepeda. Nah, jadi dianggap kalau misalnya pria itu membutuhkan jumlah energi yang lebih besar ketimbang wanita, karena massa ototnya pria itu juga dia lebih besar ketimbang massa otot wanita, jadi jumlah energi yang dibutuhkan pun akan lebih besar. Bagaimana kalau misalnya dalam sehari itu kita mengkonsumsi kalori yang lebih besar ketimbang jumlah kalori yang kita butuhkan? Nah, kelebihan kalori tadi itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Jadi, kita juga harus memperhatikan asupan makanan yang masuk agar tidak melebihi ambang batas normal kalori kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kelebihan bakal disimpan dalam bentuk lemak. Nah, kalau lemaknya kebanyakan di dalam tubuh itu juga tidak baik. Oke, selanjutnya kita akan bahas uji makanan. Maksudnya uji makanan ini nanti kita itu ingin mengetahui misalnya ada keju. Nah, keju ini tuh mengandung apa ya? Mengandung protein kah? Mengandung lemak? Atau mengandung karbohidrat? Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Jadi nanti itu akan ada 3 cairan atau di sini disebut dengan reagen. 3 reagen ini itu diberi nama Lugol, Benedict, dan Biuret. Nah, tiap reagen ini itu dia menguji kandungan yang berbeda-beda pada makanan. Kalau misalnya Lugol atau yodium itu dia untuk uji amilum atau turunan dari karbohidrat. Nah, kalau Benedict ini dia untuk menguji apakah dalam makanan itu terdapat gula atau tidak, atau kita sebut glukosa. Kalau misalnya biuret, nah biuret ini untuk menguji apakah dalam makanan itu terdapat protein. Terus taunya dari mana, Bu? Nah, taunya kalau misalnya nanti makanan itu udah selesai dihaluskan terus ditetesi, kalau misalnya makanan itu ditetesi Lugol dan akhirnya menjadi warna biru tua atau biru hitam, berarti dia positif ada amilumnya. Nah, kayak gitu juga dengan Benedict. Kalau misalnya makanan itu ditetesi dengan Benedict, kemudian dia berubah warna menjadi merah bata, berarti dia positif ada gulanya atau ada glukosanya. Dan begitu juga dengan biuret. Jadi biuret ini tanda dia positif mengandung protein adalah
berwarna merah muda sampai ke unguan. Oke, jadi misalnya kita ingin uji makanan ya, ini bisa dilakukan di rumah, tapi asalkan kalian punya region ini. Dan biasanya yang ada di rumah itu yang banyak adalah region Lugol, karena Lugol ini itu bisa didapatkan dari itu obat tetes luka atau betadine. Nah, itu bisa pakai. Nah, jadi Lugol itu bisa juga didapatkan di betadine. Nah, untuk yang dibutuhkan ini misalnya kita melakukan uji praktikum uji makanan di laboratorium, ini ada rak, tabung reaksi, terus ini ada tabung reaksi, kemudian ini ada penjepit, karena nanti untuk uji benedik atau gula itu harus dipanaskan, ada pinset untuk mengambil larutannya, terus ini ada alu dan mortal untuk menggerus, ya, terus di sini ada kemudian di sini ada tempat untuk spiritus, terus di sini ada kaki 3, dan ini adalah makanan-makanan yang akan diujikan. Ini hasil dari uji makanan yang telah dilakukan. Jadi ada kentang yang diujikan tuh ada 3, kentang, nasi, dan tempe. Setelah dilakukan uji makanan, di sini kentang itu akhirnya berubah warna menjadi oranye dan ada endapan di bawah. Nah, hal ini membuktikan bahwa kentang itu dia positif mengandung glukosa atau gula. Untuk kentang, jadi kentang yang kita makan dia itu, kalau misalnya kalian makan kentang yang dikukus terus dikunyah terus, itu akan lama-lama terasa manis. Nah, untuk nasi, setelah melakukan uji makanan kemudian ditetesi oleh Lugol atau Yudium, dia itu akan berubah menjadi warna biru kehitaman seperti ini. Berarti nasinya ini dia itu positif mengandung amilum. Nah, begitu juga dengan tempe. Tempe yang setelah kita uji tadi itu ditetesi dengan biuret akhirnya berwarna ungu seperti ini, dia itu berarti positif mengandung protein seperti itu. Jadi ini ujinya gampang sekali dilakukan di rumah asalkan kita punya region dan berhati-hati dalam penggunaan alatnya. Nah, proses pencernaan yang terjadi dalam tubuh manusia itu kurang lebih dia terjadi secara dua, yaitu mekanis dan kimiawi. Bagaimana itu? Nah, ini perbedaannya. Jadi, kalau proses pencernaan secara mekanik atau fisik, itu dia hanya mengubah bentuk makanannya saja. Jadi, ini misalnya ada sandwich atau hamburger ya di sini. Nah, kalau misalnya dia mengalami proses pencernaan secara mekanik atau fisik, dia itu dari hamburger yang besar, burger yang besar ini dipotong jadi lebih kecil-kecil. Nah, yang digunakan itu bisa berupa gigi dan otot. Ini misalnya kita mengunyah burger nih atau mengunyah apel. Nah, bentuk yang besar itu dia akan jadi lebih kecil-kecil. Jadi cuman bentuknya aja yang lebih kecil. Nah, itu berarti masuk ke dalam proses pencernaan secara mekanis. Kalau proses pencernaan secara kimiawi, dari kata-katanya aja udah kimia-kimia gitu ya. Berarti dia itu mengubah kompleksitas molekul kimianya. Kalau misalnya burger ini dia itu masih kompleks molekul kimianya masih rumit, nah itu nanti oleh enzim, bantuannya menggunakan enzim itu disederhanakan menjadi molekul yang jadi sederhana. Misalnya ada polisakarida. Polisakarida itu adalah molekul karbohidrat yang kompleks. Jadi banyak di sini. Misalnya ini adalah rantainya, di sini dia banyak bercabang-cabang gitu. Nah, oleh enzim, bantuan enzim, contohnya enzim bisa amilase, sukrose. Nah, dia itu akhirnya disederhanakan. Di sini contoh enzimnya itu diibaratkan gunting, jadi dia tuh dipotong-potong menjadi lebih sederhana. Bisa menjadi dari polisakarida, dia itu menjadi disakarida. Nah, untuk sistem pencernaan manusia kita akan lanjut ke part selanjutnya.